Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas bab yang kedua ya, yaitu bab tentang syu'abul iman, yaitu tentang cabang-cabang iman, supaya kita tahu apa saja ya. Oke, sebelum itu marilah kita pahami dulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya yaitu di sini peserta didik diharapkan bisa menjelaskan nanti akhirnya ya makna syu'abul iman, pengertian, dalilnya, macamnya dan manfaatnya. Kemudian juga nanti kalian juga harus bisa mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian dan lain sebagainya itu. Mampu menganalisis juga. Jadi nanti di akhir pembelajaran harus bisa ini kalian ya. Oke. Pertama untuk dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 54 ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara wa yadlubuhu hasisan wasamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptaan yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Inilah arti dari dalil kita ya. Yang kedua, dalilnya yaitu dari hadis. Dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi al-imanu bid'u wa sab'una au sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah bid'u wa sittuna su'batan fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu ada'anit tariq rawahu Muslim wal khaya'u su'batu minal iman. Yang artinya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 atau 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu salah satu cabang keimanan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa yang paling utama dalam beriman itu ucapan la ilaha illallah ya. Sedangkan yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan ya. Jadi
malu itu juga salah satu cabang dari iman ya ternyata. Oke. Di sini ada peta konsep ya, bahwa syu'abul iman itu pengertiannya ada, kemudian cabang-cabangnya apa saja ada, kemudian macam-macamnya menurut Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ada sendiri-sendiri ya. Jadi ada dua di sini tokoh yang membahas tentang cabang iman. Kalau Imam Baihaqi mengutarakan ada 77 cabang, sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada 69 macam. Nah, dari berbagai macam cabang tadi ada yang 77, ada yang 69, maka dibagi menjadi tiga kategori, yaitu mengindikasikan bahwa orang itu beriman itu ada tiga kategori. Yang pertama cabang iman yang berkaitan dengan amalan hati ya. Jadi iman itu ada dalam hati ya. Kemudian yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan, yaitu perbuatan kita secara real, secara nyata ya. Jadi apa yang kita lakukan itu mencerminkan iman yang ada dalam diri kita, seperti sholat, bersedekah, kemudian membantu orang lain itu termasuk. Dan yang ketiga yaitu iman yang diucapkan dengan lisan, contohnya membaca Al-Quran, sholawat, kemudian selalu berkata-kata yang baik. Nah, itu kata-kata itu mencerminkan iman yang ada dalam diri kita. Jadi tiga ya, iman yang diyakini dalam hati, kita nggak bisa lihat, kita tidak bisa mendeteksi, cuma nanti akan tercermin lewat perkataan serta perbuatan. Kemudian yang kedua tadi iman berkaitan dengan perbuatan. Ya, itu perbuatan kita sehari-hari itu kalau itu baik mencerminkan iman yang ada dalam diri kita. Oke. Yang ketiga tadi iman dengan lisan ya, yaitu cerminan iman dengan kata-kata yang kita ucapkan, itu mencerminkan iman yang ada dalam diri kita. Nah, jadi kita udah tahu ya, ada tiga tadi cabang iman itu ada banyak, tapi dikategorikan dalam tiga macam. Oke, sekarang ini ada 24 cabang yang meliputi keyakinan yang ada dalam hati kita, yaitu niat. Yaitu ini masuk ke kategori nomor 1 tadi, yaitu iman yang diyakini di dalam hati. Ada 24 macam ya, macam-macam ini. Silakan dibaca sendiri karena banyak ya. Ya, ini yakin ini ada di dalam hati kita, ada dalam benak kita, maka insya Allah kita masih termasuk orang-orang yang beriman insya Allah ya. Kemudian ini adalah bentuk cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan atau dengan perkataan kita ya. Bisa dengan berdoa, berzikir, kemudian menjauhi perkataan sia-sia, termasuk iman yang mencerminkan iman yang ada dalam hati kita. Kemudian juga melafalkan tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari suatu ilmu ya, mengajarkan suatu ilmu, itu termasuk lisan yang berbicara, maka itu termasuk mencerminkan iman yang ada dalam diri kita. Kemudian syu'abul iman ya, manfaatnya ada beberapa ini ya. Ada beberapa manfaat dari syu'abul iman itu. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, mengamalkan cabang-cabang iman yang ada. Kalau kita sudah tahu, nanti kita akan begini mengamalkan ya. Kemudian juga mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman ya, lebih sempurna lagi, semakin di sana lebih sempurna lagi. Kemudian meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat ya, gitu. Jadi iman itu memang harus ditingkatkan setiap waktu, setiap hari ya, supaya kita semakin beriman, semakin bertambah, semakin baik. Kemudian juga meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang ya,
selain iman itu bisa bertambah, ternyata bisa berkurang. Jadi kita setiap hari itu bisa iman kita semakin turun, atau malah justru semakin baik, semakin naik, semakin naik. Kemudian juga manfaatnya meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Jadi kita mau berbuat baik itu jangan pilih-pilih. Kalau niat kita berbuat baik, ya sudah berbuat baiklah. Intinya kita mengharap ridha Allah saja, tanpa mengharap balasan dari orang yang kita bantu, begitu. Kemudian yaitu meyakini bahwa tauhid bagaikan pondasi pada bangunan sehingga harus didahulukan. Jadi kalau kita tauhid ya, tauhid itu mempercayai bahwa Allah itu satu. Itu sebagai pondasi kita untuk meningkatkan iman kita setiap hari. Ya, meningkatkan keimanan kita setiap hari. Kalau kita punya pondasi yang kuat, insya Allah setiap hari iman kita itu akan naik demi sedikit ya. Maka pondasi itu harus dikuatkan dulu, begitu. Nah, oke. Kita sudah di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadahnya. Kemudian iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Jadi indikator orang itu memiliki iman setinggi apa, imannya sebagaimana, maka indikatornya adalah perbuatan serta perkataannya. Jika perkataannya baik, perbuatannya baik, ya, konsisten, maka bisa dikatakan orang itu imannya bagus ya. Tapi sebaliknya, kalau dia perbuatannya buruk, perkataannya juga buruk, dan itu konsisten terus seperti itu, maka bisa dikatakan imannya masih rendah ya. Gitu. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang ya. Setiap hari iman orang itu naik turun, ada yang berkurang, ada juga yang terus naik. Setiap hari naik, ada juga yang terus berkurang setiap hari. Maka dari itu, untuk menjaga keimanan kita supaya terus naik, maka kita harus selalu meningkatkan keimanan kita dengan cara-cara yang kita tahu ya, cara-cara yang baik, cara-cara yang bagus. Kemudian cabang iman itu ada lebih dari 60 ya. Kalau tadi ada yang 77, ada yang 69 ya. Ada macam-macam cabang iman ya. Ada dikategorikan dalam 3 ya. Iman yang berlandaskan atau yang diyakini dalam hati, kemudian iman yang dilakukan dengan perbuatan ya, dan iman yang diucapkan dengan lisan. Ada 3 itu, dan itu lebih dari 60 cabang. Kemudian dari iman-iman tersebut kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada lebih dari 60 cabang iman, dari mulai dalam hati sampai perbuatan sampai perkataan. Kita harus bisa menerapkan hal itu di kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman kita semakin lama semakin naik, semakin bagus ya, semakin meningkat gitu. Oke, terima kasih. Untuk tugas minggu depan ya, nanti saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama nanti menjelaskan, mendefinisikan, kemudian menyebutkan cabang-cabang iman menurut yang diyakini dalam hati. Kemudian kelompok 2 nanti cabang-cabang iman yang dilakukan dengan perbuatan. Yang ketiga nanti menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, kemudian macam-macamnya dan manfaatnya mengenai cabang iman yang berkaitan dengan lisan ya. Itu ya kelompok 3. Oke. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.